Halo teman-teman UXers, kembali lagi bersama saya Dahlu Rusmana di channel UX Orbit Design. Masih dalam seri belajar Figma dari nol. Di video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering banget teman-teman bingung, yaitu tentang fitur frame dan group. Mungkin di video sebelumnya teman-teman udah mengenal sedikit terkait frame, terkait dengan group yang sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Pasti yang namanya frame itu akan sering kita jumpai, baik itu frame device-nya ataupun di dalam frame itu ada frame lagi atau nested frame. Nah, apa sih bedanya gitu antara frame dengan group? Kadang-kadang kalau kita mendesain, ini sebaiknya pakai frame atau sebaiknya pakai group, atau bahkan mungkin sebaiknya pakai auto layout nih. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan frame versus group. Oke, pertama kita akan mengenal lebih jauh terkait frame. Frame itu adalah sebagai kontainer utama yang berfungsi seperti artboard atau kotak pembungkus, teman-teman. Nah, di frame itu bisa ada background color, bisa ada layout grid menjadi dasar auto layout, kemudian device frame, dan kemudian bisa prototype. Di video sebelumnya teman-teman udah bisa tuh membuat device frame ya. Jadi ini ada frame, ya di dalam frame kita bisa bikin lagi frame ya. Bisa memasukkan color seperti ini. Selain itu di dalam frame bisa dimasukkan layout grid, bahkan style-style yang lainnya, stroke, efek, dan lain sebagainya itu kita bisa atur di frame. Kemudian apa itu group? Group itu hanya sekedar menggabungkan beberapa elemen menjadi satu unit tanpa properti khusus. Select dulu semua objek, kemudian klik kanan, lalu group selection. Nah, jadi group itu hanya sekedar menggabungkan beberapa unit elemen aja gitu, beberapa elemen. Di group itu tidak ada properties. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dengan apa sih perbedaan frame dan groups ya. Pertama, kita bikin dulu frame-nya, klik kanan, kemudian pilih frame selection. Di frame ini kita bisa menambahkan background. Dan kemudian kalau group itu, ketika kita select dulu elemennya, kemudian klik kanan, group selection. Nah, ketika kita masukkan, kita pilih yang background ini, yang fill ini ya, itu tidak akan menjadi background, teman-teman. Justru yang akan berubah adalah si elemennya. Elemennya yang akan berubah. Kemudian frame itu, misalnya ketika kotaknya kita geser ke sini, terus kita pilih frame-nya, kemudian kita klik content, si elemen-elemennya itu akan ke-hide ya, sebagian menyesuaikan dengan frame ini. Dan kita memasukkan elemen-elemen ke dalam kotak ini ya sesuai dengan kotak yang sudah kita atur gitu, panjang dan tingginya frame ini. Tapi kalau group, ketika kita geser elemennya ke sini, itu akan menyesuaikan gitu. Ketika kita misalnya mau menggeser ini, di elemennya itu tetap tidak berubah ya. Besarnya itu nggak berubah. Tapi kalau group, itu akan berubah. Terus kita perbesar, nah ini akan berubah, ikuti ya. Nah, ini perbedaan antara frame dan group. Dan kemudian kita akan membahas terkait dengan clip content. Ketika misalnya teman-teman mau mendesain teks tapi di dalam frame ya. Nah, kemudian kita bisa atur clip content-nya. Kalau tidak pakai clip content, maka kontennya akan kelihatan sampai ke bawah. Tapi kalau kita pakai clip content, checklist clip content, maka kontennya akan di-hide ya, sesuai dengan height dari frame ini. Frame ini juga kita bisa atur height-nya itu menyesuaikan dengan konten dengan cara ini ya, resize to fit. Jadi menyesuaikan dengan konten yang ada di dalam frame. Kita klik, dan itu akan menyesuaikan frame-nya ini ke dalam konten yang kita bikin di dalamnya. Itu clip content. Dan kemudian kita akan membahas terkait dengan constraints. Constraint ini adalah aturan, posisi, dan ukuran elemen di dalam sebuah frame supaya tetap konsisten saat frame di resize. Contohnya adalah ketika kita bikin frame, kemudian sudah ada elemen-elemen di dalamnya, elemen di dalamnya itu kita bisa atur posisi dan ukurannya dengan cara di sini. Ini namanya constraints, teman-teman. Nah, constraint ini ketika misalnya kita atur di sini left and top, berarti kita bisa lihat nih garis-garis putus-putus ini nih. Berarti elemen ini akan berada di sisi kiri frame dan sisi atas frame. Nah, semua kontennya ini left and top ya. Nah, ketika frame ini kita perbesar width-nya, posisinya akan sama ya, tidak akan berubah. Kemudian kita ke bawah juga tidak akan berubah. Karena komponennya ini berada dalam sisi kiri dan sisi kanan. Tapi kalau kita ubah, misalnya elemen ini kita ubah menjadi right, garis putus-putus ini pindah ke kanan ya. Setiap frame kita ubah ke kanan, maka dia akan mengikuti ke kanan. Seperti itu, dia akan fix sesuai dengan ukurannya ya. Ukuran 147, ketika frame-nya kita ubah kemanapun, dia akan tetap ukurannya 147. Saya udah bikin di sini, ini center and center ya. Jadi si objeknya berada di tengah-tengah. Ketika kita geser-geser, maka objeknya akan tetap berada di tengah, teman-teman. Mau dikecilin, mau dibesarin, frame-nya tetap ada di tengah.
Nah, ini sangat berguna ya, constraint ini teman-teman harus pelajari dan ulik-ulik. Karena nanti akan sangat berguna ketika teman-teman mendesain sesuatu ya. Dan kemudian ada left, right, and top. Kalau ini dia akan mengikuti left and right-nya. Jadi dia akan membesar, mengecil ketika mengikuti frame left and right, top and bottom. Dan kemudian ini scale and scale. Scale itu si elemennya akan membesar ya, sesuai dengan ukuran yang frame yang kita atur. Nah, ikut membesar. Nah, itu constraint di dalam frame. Dan gunakanlah constraint ini untuk bisa mengatur konten yang ada di dalamnya. Apa sih contoh nyatanya penggunaan frame ini dalam desain? Nah, mungkin saya akan jelaskan ketika saya mendesain suatu elemen chart ya, yang bernama Gauk. Nah, di dalam chart ini, saya menggunakan frame dalamnya. Karena apa? Nah, ini salah satu yang sangat penting, teman-teman. Perbedaan antara frame dengan auto layout yang nanti akan kita bahas. Kalau kita pakai frame, elemen-elemen yang ada di dalamnya itu bisa kita atur ya, posisinya secara free atau absolute ya istilahnya. Kontrolnya bebas, misalnya mau kita dibikin di sini, mau bikin di sini gitu. Tapi kalau kita pakai auto layout, kita coba duplicate dulu, terus kita shift A. Nah, nanti akan berantakan tuh. Nah, ini mungkin bisa tetap ini karena memang ada positionnya ignore auto layout nih, yang ini auto layout. Tapi kalau kita nggak ignore, maka akan berantakan layoutnya. Mungkin bisa atur-atur lagi gitu kan dan sebagainya. Nah, itulah bedanya kalau pakai auto layout ya. Nah, tapi kalau pakai frame, kita misalnya bikin seperti ini nih, ellipse, dan kemudian kita menggambarkan gauge ini dengan ellipse ya. Ellipse setengah lingkaran. Nah, teman-teman kalau mau bikin seperti ini, saya coba bikinkan tutorialnya ya. Misalnya, pertama teman-teman bikin lingkaran. Nah, kita atur misalnya ukurannya 200 ya. 200. Kemudian di sini ada yang namanya arc, bulatan ini. Kemudian teman-teman geser, set. Nah, geser seperti ini. Nah, kalau seperti ini ya, kita geser. Dan ini yang tengahnya rasionya kita geser sampai sini membentuk, ukurannya bebas ya, membentuk gauge-nya seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu ini kita geser startnya jadi di sini. Kita sesuaikan aja gitu ya. Misalnya seperti ini. Lalu kita geser yang sweep-nya sini. Nah, ya seperti ini ya. Kemudian kita bikin yang berwarnanya ya. Ubah. Lalu kita geser. Setelah itu kita masukkan teks di tengah. Lalu kita bungkus dengan frame. Oke, lalu kita select dulu semua elemen, kita atur jarak ininya 24 misalnya, ini 24. Lalu kita geser, sesuaikan. Kalaupun mau pakai auto layout ya, teman-teman bisa misalnya mau ada banyak chart elemen seperti ini ya, chart gauge seperti ini, kita coba duplicate. Ada 4 gitu ya. Nah, biar seimbang ya, kita nggak pakai auto layout gitu ya. Biar rapih. Nah, ininya kita pakai 16. Oke. Oke, mungkin di dalam frame ini kita bisa menggabungkan juga ketika misalnya ada elemen-elemen yang lain ya, kita bisa bikin di grup dulu yang ini, gunakan grup, kemudian bikin lagi elemen yang lain misalnya, kita duplicate grupnya. Nah, nanti ini kita akan geser seperti ini. Kita geser dulu, sesuaikan misalnya 40 ya, jaraknya kita sesuaikan juga. Nah, lalu ketika misalnya ukuran ini akan melebar sesuai dengan screen misalnya, terus si kontennya pengen tetap di tengah gitu ya. Dari grup ini kita select dulu, kemudian kita pakai yang center, tapi posisi ke atasnya tetap di top ya. Kita geser, nanti kontennya akan tetap di tengah gitu ya. Misalnya konten yang ini berada di sisi kiri, yang ini berada di sisi kanan. Nah, oke, seperti itu membuat frame ya. Kapan penggunaan frame, kapan penggunaan grup, dan bagaimana implementasinya di sini, terus bagaimana teman-teman mengimplementasikan constraint tadi ya. Dan constraint ini sangat berguna untuk ketika teman-teman mendesain. Nah, video kali ini sebenarnya singkat ya. Kalau ada pertanyaan atau feedback dan sebagainya, silakan teman-teman komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.